Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hashim. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide proposal PKM dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan mengangkat PKM KC. Di sini ada kelompok kami yang terdiri dari saya, Cahya Widiawati, NIM 1. Selanjutnya ada saya, Denny Herdianto, dengan NIM 45. Saya Muhammad Halim Dwi Santoso, NIM 51. Saya Abdillah dengan NIM 29. Dan Dan, teman kami Alfred dengan NIM dan saya, 81. oke. Oke, selanjutnya terdapat latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, mungkin izin menjelaskan untuk latar belakang dari ide KWU yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Jadi, dengan tingginya angka kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja, terutama dikarenakan gangguan muskuloskeletal yang menunjukkan pentingnya penerapan ergonomi di tempat kerja, studi menunjukkan bahwa dari sekitar 40,59% penyakit yang diderita pekerja terkait dengan pekerjaan, gangguan muskuloskeletal menjadi penyakit yang paling banyak diderita. Bahkan hampir sebagian besar mungkin ya, oleh para pekerja dengan tingkat sebesar 16% dikutip dari Erina tahun 2023. Dan salah satu cara pencegahan kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja adalah dengan melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan analisis postur kerja, di mana metode yang dibawakan itu adalah Rapid Entire Body Assessment atau bisa disingkat REBA, yang menjadi merupakan salah satu pendekatan untuk menganalisis postur kerja dan mengidentifikasi resiko gangguan tersebut. Namun, untuk penerapan metode ini secara manual masih memiliki keterbatasan efisiensi dan juga objektivitas. Penelitian ini juga mengembangkan prototipe ala penelitian postur kerja otomatis yang berbasis media pipe dan juga pemeriksaan gambar real time yang dapat digunakan melalui perangkat mobile, di mana alat ini telah melalui proses validasi yang menunjukkan reliabilitas yang lumayan tinggi. Inovasi ini diharapkan dapat membantu deteksi dini risiko gangguan muskuloskeletal di berbagai sektor industri, yang dimana terkhususnya untuk di manufaktur di Indonesia, di mana serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terkait pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa next. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah membuat terancang bangun alat atau alat di mana untuk penilaian postur kerja dalam menggunakan metode yang tadi telah diajukan tadi, yaitu Rapid Entire Body Assessment yang berbasis real time image processing dan juga media pipe deep learning. Di mana manfaatnya kita ada dua. Untuk manfaat teoritisnya ini itu untuk memperkaya kajian ilmu ergonomi dan juga integrasi real time image processing dan juga deep learning untuk analisis postur kerja. Untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat praktek sendiri, ini untuk membantu identifikasi ini postur yang beresiko untuk mengurangi gangguan MSD terkait kerja dengan sistem otomatis berbasis real time untuk efisiensi di dunia industri. Next. Oke, selanjutnya ada luaran dari penelitian ini adalah prototipe alat penilaian postur kerja sederhana dengan teknologi real time image processing dan media pipe deep learning. Next. Oke, untuk ide PKM KC sendiri itu adalah rancang bangun alat penilaian postur kerja dengan Rapid Entire Body Assessment berbasis real-time image processing dan media pipe deep learning. Baik. Selanjutnya yakni tahapan-tahapan dalam perancangan alat alat deteksi em,
postur tubuh ini. Nah, yang pertama itu studi literatur. Pada studi literatur ini kita mengumpulkan referensi dan juga pencarian sumber-sumber yang relevan mengenai dari REBA itu sendiri, kemudian konsep ergonominya, image processing, dan juga teknologi yang akan kita gunakan. Yang kita gunakan itu media pipe. Kemudian setelah studi literatur dilanjutkan dengan desain sistem dan mekanisme kerja, di mana di sini kita mendesain terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari alat yang akan kita develop gitu. Kemudian setelah itu kita mulai ke pengadaan alat dan bahan baik dari untuk hardware maupun softwarenya seperti digital atau webcam, kemudian alat-alat lain seperti kabel dan lain sebagainya. Kemudian untuk softwarenya misalkan Python, library MediaPipe dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah melakukan pengadaan alat bahan, lanjut ke step selanjutnya. Ya, yakni do. Tadi pertama plan, kemudian yang kedua adalah do. Di tahap do ini ada dua perancangan. Yang pertama itu perancangan hardware, di mana di sini kita merancang alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada berupa kamera, kemudian ada layar monitor dan juga eh, dari si komputer atau laptop yang akan kita gunakan untuk merancang alatnya. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah perancangan software. Nah, di mana software ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan library MediaPipe untuk menghitung sudut-sudut sendi, kemudian mendeteksi titik-titik yang ada di tubuhnya. Nah, di sini di sebelah kanan ada ilustrasinya, di mana nanti dari si kamera yang menangkap citra dari gambar si orang itu nanti akan disalurkan atau diteruskan ke software yang kita buat. Nanti si MediaPipe itu sendiri atau si library dengan bantuan library MediaPipe itu sendiri akan mendeteksi si tubuh dari si pekerja atau postur pekerja, kemudian nanti dihitung dan outputnya nanti akan berupa nilai atau nilai dari si nilai postur kerja dari REBA itu sendiri. Selanjutnya, ya selanjutnya next. Nah, kemudian setelah dilakukan perancangan, lalu dilakukan pengecekan apakah dari alat yang kita buat ini sudah sesuai dari segi akurasi dan validasinya. Nanti kita bandingkan juga dengan sistem manual. Selanjutnya, action. Nah, di sini tahap action itu berupa evaluasi dan monitoring dari tadi yang telah dilakukan cek apakah ada perlu perbaikan mengenai alat yang kita uji, alat yang kita bangun gitu. Kalau misalkan ada, kita buat evaluasi dan perbaikan akan alat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penetapan hak paten. Oke, lanjut. Selanjutnya ada timeline. Yang pertama, jenis kegiatan pertama ada studi literatur dan desain sistem. Itu dari minggu ke-1 bulan Mei sampai minggu ke-3 bulan Mei. Penanggung jawabnya itu Denny Hardianto. Yang kedua, jenis kegiatan pengadaan alat dan bahan. Minggu ke-3 Mei sampai minggu ke-4 Mei. Penanggung jawabnya Cahya. Yang ketiga, perancangan hardware. Minggu ke-1 Juni, penanggung jawabnya Abdullah Sabari. Yang keempat, perancangan software dari minggu 2 Juni sampai minggu ke-3 Juli, penanggung jawabnya Halim. Yang kelima, pengujian keandalan dari minggu ke-4 Juli, penanggung jawabnya Alfred. Yang keenam, evaluasi dan monitoring, yaitu dari minggu 1 Agustus sampai minggu ke-3 Agustus, penanggung jawabnya Denny Hardianto. Yang ke-7 itu pembuatan laporan akhir, minggu ke-4 Agustus, penanggung jawabnya Cahya. Oke, selanjutnya terdapat anggaran biaya yang kami anggarkan
terlampir. Untuk bahan habis pakai kami menganggarkan dana sebesar 4.100.000 dengan rincian terlampir. Untuk sewa dan jasa kami anggarkan 1.350.000 dengan rincian terlampir. Lalu untuk transportasi lokal kami anggarkan 500.000 dengan rincian terlampir, dan lain-lain kami anggarkan 1 juta dengan rincian terlampir. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Hasyim, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.